Jadi pembahasan kami kali ini tentang GRC adalah singkatan dari Governance, Risk Management and Complaint. Istilah ini merujuk pada kerangka kerja yang terintegrasi untuk membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan memastikan tata kelola yang baik, kelola risiko secara efektif, dan mematuhi regulasi serta standar yang berlaku. Penjelasan elemen GRC. Governance, tata kelola. Tata kelola mencakup proses, kebijakan, dan struktur yang digunakan organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas guna mencapai tujuan strategis. Ini melibatkan pembuatan keputusan yang transparan, akuntabilitas, dan pemantauan kinerja. Risk management atau manajemen risiko, proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Risiko dapat berasal dari berbagai faktor seperti finansial, operasional, teknologi, atau hukum. Compliance, kepatuhan, memastikan bahwa organisasi mematuhi hukum, peraturan, kebijakan internal, dan standar eksternal yang relevan. Kepatuhan ini penting untuk menghindari sanksi hukum dan kerugian reputasi. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat GRC. Yang pertama ialah efisien. Integrasi GRC memungkinkan pengelolaan risiko, kepatuhan, dan tata kelola yang lebih terorganisir, sehingga mengurangi duplikasi pekerjaan. Selain efisien, manfaat GRC ialah pengambilan keputusan yang lebih baik. Dari informasi risiko dan kepatuhan yang akurat mendukung pengambilan keputusan strategis. Dan ada juga manfaat GRC, yaitu perlindungan reputasi. Kepatuhan terhadap regulasi mengurangi risiko denda atau kerugian reputasi. Manfaat GRC juga ialah sebagai peningkatan keberlanjutan. Dengan mengelola risiko secara proaktif, organisasi dapat memastikan operasi yang berkelanjutan. Contoh penerapan: memiliki kebijakan anti fraud untuk mencegah penipuan. Juga menggunakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi potensi serangan cyber. Juga memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi internasional. GRC adalah kerangka kerja strategis yang digunakan oleh organisasi untuk menyelaraskan berbagai aspek tata kelola perusahaan, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi. Perkenalkan, nama saya Luciana Tamba dengan NIM 2405010662. Baik, saya dari kelompok 4 yang pembahasan mengenai kelompok 4 mengenai GRC. Yang dimana sebelumnya teman saya telah menjelaskan apa itu pengertian GRC. Nah, saya akan melanjutkan kegunaan dari GRC. Kegunaan GRC itu dibagi menjadi 3, yaitu tata kelola, yang dimana meningkatkan efisiensi manajemen GRC, membantu memastikan bahwa organisasi memiliki struktur kebijakan dan proses yang transparan untuk pengambilan keputusan strategi. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas, yang dimana dengan implementasi GRC, setiap bagian organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga, memastikan kepatuhan internal. GRC memandu perusahaan untuk mengikuti kode etik dan kebijakan internal yang relevan. Baik, selanjutnya akan disambung dengan teman saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Morino Kilman Batu dengan NIM 2405011094. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya tentang kegunaan GRC, Risk Management atau manajemen risiko. 1. Identifikasi dan mitigasi risiko. Identifikasi risiko
mengidentifikasi risiko operasional, strategis, finansial, atau eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Contohnya, gangguan rantai pasok, perubahan regulasi, fluktuasi pasar, atau serangan siber. Mitigasi risiko, menyusun rencana dan strategi untuk meminimalkan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Metode mitigasi meliputi diversifikasi, asuransi, perencanaan kontinuitas bisnis, atau penerapan kontrol internal. Dan yang kedua, peningkatan ketahanan organisasi. Pengelolaan risiko proaktif. Dengan pengelolaan risiko yang terencana, organisasi dapat mengantisipasi potensi ancaman sebelum terjadi. Contohnya, mengembangkan sistem pemantauan risiko secara real time untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Keuntungannya dapat memperkecil peluang kerugian besar. Yang kedua, memperkuat kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Ketiga, mendukung keputusan berbasis risiko. Pendekatan berbasis risiko membantu pemimpin organisasi dalam memahami risiko yang relevan sebelum mengambil keputusan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan risiko jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaatnya, meningkatkan kepercayaan diri dalam membuat keputusan. Kedua, menyeimbangkan peluang dan risiko untuk mencapai hasil yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ursafana Evista dengan NIM 2405011074. Di sini saya akan menjelaskan tentang komprehensi atau kepatuhan. Komprehensi atau kepatuhan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. GRC membantu organisasi mematuhi peraturan hukum dan standar industri yang berlaku untuk menghindari sanksi atau penalti. Yang kedua, mengurangi biaya non-kepatuhan. Dengan mematuhi regulasi, organisasi dapat menghindari denda atau reputasi buruk dapat mempengaruhi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menunjukkan kepatuhan tinggi cenderung lebih percaya oleh pelanggan, mitra, dan investor. Efisiensi operasional. Efisiensi operasional terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, mengintegrasikan proses bisnis. GRC membantu organisasi menyelaraskan berbagai fungsi sehingga dapat bekerja lebih efisien dengan sumber daya yang lebih sedikit. Yang kedua, mencegah duplikasi pekerjaan. Dengan pendekatan terintegrasi, risiko tumpang tindih dalam tugas dapat diminimalkan.